Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat Maghrib Masjid At-Taqwa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin kita, yakni sholat maghrib berjamaah, dan alhamdulillah kita kemudian bisa melanjutkan dengan melaksanakan kajian ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini bertepatan dengan tanggal 22 Oktober ya, yang sekarang ini diperingati sebagai hari santri ya. Untuk itu kita ucapkan ya selamat hari santri ya kepada para santri tentu saja. Ya, kita ini alhamdulillah ya, meskipun sudah tua-tua begini ini oleh Allah masih ditakdirkan masih sebagai santri ini kan alhamdulillah ya. Santri itu kan orang yang mau mengaji ya. Ya memang konotasinya di pesantren ya. Pesantren lalu ada santri. Tapi orang yang tidak di pesantren sekalipun kalau mau ngaji ya tetap santri namanya ya. Apalagi memang kajian-kajian yang kita lakukan di Masjid At-Taqwa ini kan ya kajian-kajian yang dilakukan juga di pesantren ya. Kita ngaji Nash'ul Ibad. Nash'ul Ibad itu kitab yang sangat populer sekali di pesantren ya. Kita ngaji tafsir, ngaji Asmaul Husna ya. Ini ya mudah-mudahan lah Allah mencatat kita ini sebagai bagian dari santri itu. Amin ya rabbal alamin. Meskipun sudah tua-tua ya. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu dulu tidak pernah membayangkan ya toh ya, untuk jadi santri itu ya. Tapi Allah dilalahnya mendekatkan bapak-bapak dan ibu-ibu dengan masjid ya, yang masjid itu ada kajian-kajian keislaman ya, sehingga ibu-ibu kemudian mau ngaji, mau belajar ya. Meskipun sudah sepuh-sepuh begini, ini luar biasa saya kira ya, kenikmatan yang perlu disyukuri ya. Kita menjalankan hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat ya. Ya tentu saja ngaji kita yang sudah sepuh-sepuh begini ini ya tidak harus seperti santri atau mahasiswa beneran begitu ya, yang harus dicatat, harus enggak ada ujiannya itu ya. Yang penting ya mudah-mudahan ngajinya sendiri aja insya Allah sudah berpahala ya. Apalagi nanti kalau ilmu-ilmu yang didapat dari pengajian itu ya sedikit atau banyak kemudian diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin ya. Tadi kita sudah berdoa belum ya? Oh belum. Nah supaya ilmu kita bermanfaat, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin.
Setiap kali kita berdoa pas ngaji ini kita memperbaharui iman kita ya kepada Allah. Allah itu sebagai Rabb kita, Nabi Muhammad sebagai utusannya, Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan kepada Muhammad yang kita ikuti. Kita mohon diberi ilmu yang bermanfaat ya, lalu bahkan diberi juga teman-teman yang saleh ya di dalam kajian-kajian kita ini ya. Mudah-mudahan itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasihatul Ibad. Sebelumnya mohon bacaan surat Al-Fatihah ya untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir kemarin kita sudah memulai membahas makalah yang ke-21 dari bab rubai, bab yang isinya 4 poin nasihat. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa di dalam makalah yang ke-21 ini ikhtara ba'dul hukama'i arba'a kalimatin min arba'ati kutubin ya. Jadi sebagian ahli hikmah telah memilih 4 kalimat pokok ya yang ada di dalam 4 kitab suci di sini kitab suci samawi ya, yaitu Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Nah, minat Taurat, dari Taurat sebagian al-hikmah itu memilih pernyataan man radiya bima a'tahullahu ta'ala istaraha fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan merasa bisa beristirahat ya, dengan tenang, dengan bahagia, dengan tentram. Ya, orang itu kalau sudah bisa beristirahat itu ya segala kepayahan, segala kepenatan, segala kepedihan akan hilang. Wa minal Injil man hadamas syahwat azza. Dari Injil diambil ajaran barang siapa yang bisa menghancurkan syahwat maka dia akan mulia fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa minaz zabur man tafarrada 'anin nas naja fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyendiri ya, dari manusia maka dia akan selamat di dunia dan akhirat. Wa minal furqan man hafizal lisana salima fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menjaga lisannya maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Poin yang pertama, barang siapa yang ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan bahagia, akan senang, akan tentram di dunia dan di akhirat. Sudah kita bahas kemarin. Malam ini kita akan melanjutkan poin yang kedua. Wa minal Injili, dan dari kitab Injil, ba'dul hakama memilih man hadamas syahwati. Barang siapa yang menghancurkan syahwat, ya, hadamas syahwat ini oleh Imam Nawawi diberi penjelasan man taraka mustaqatin nafsi. Orang yang bisa meninggalkan apa-apa yang menjadi keinginan dirinya, azza, maka dia akan mulia, dia akan kuat, akan terhormat. Aysara qawiyan, ya, maksudnya ya
orang yang bisa menundukkan syahwatnya itu akan menjadi orang yang kuat, bahagia, ya, mulia, ya, terhormat, ya begitu. Fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, pernyataan ini memang perlu diberi penjelasan lebih lanjut ya, karena terkait dengan istilah yang digunakan ya. Di sini digunakan istilah hadama syahwat ya. Hadama itu kalau apa namanya, arti letterleknya itu menghancurkan atau meruntuhkan ya. Kita sering mendengar itu ya, kalimat yang menyatakan as-salatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, waman hadamaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama ya. Kalau kita mendirikan salat itu berarti mendirikan agama. Kalau merobohkan agama ya, merobohkan salat itu sama aja dengan merobohkan agama. Jadi hadama itu meruntuhkan. Ya. Ya. Nah, syahwat ini yang perlu dipahami dengan baik. Ya. Syahwat ini oleh Imam Nawawi diistilahkan dengan mustaqatin nafsi, mustaqatun nafsi. Ya. Jadi apa-apa yang menjadi keinginan diri, keinginan jiwa. Ya. Jadi syahwat itu kalau bahasa letterleknya itu memang keinginan, ya. Atau kalau dalam bahasa Arabnya sering diistilahkan dengan mailun nafsi, kecenderungan manusia, kecondongan manusia, ya, terhadap sesuatu. Nah, sesuatu itu biasanya sesuatu yang menyenangkan, ya. Itu syahwat, ya. Nah, dalam pengertian ini ya, makanya sebenarnya syahwat itu atau keinginan itu tidak otomatis jelek sebenarnya. Syahwat itu, ya. Syahwat itu sebenarnya sifatnya masih netral sebenarnya, ya. Seperti yang Allah firmankan dalam surat apa itu? Surat An-Nisa ayat 14 yang sangat terkenal itu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal hailil musawwamati wal an'ami wal harf. Dzalika mat'ul hayatid dunya. Ya. Manusia itu memang sudah dari sononya itu oleh Allah dihiasi, zuyyina itu dihiasi. Ya. Hubbus syahwat, ya. Cinta dengan syahwat, ya. Nah, syahwat itu ya tadi kecenderungan tadi itu, ya. Keinginan terhadap sesuatu yang menyenangkan itu. Apa saja itu yang cenderung disenangi manusia itu? An-nisa, ya. Perempuan. Nah, kalau dikatakan perempuan ini ibu-ibu mesti tanya, lah terus kalau perempuan mencintai siapa? Ya itu harus dibaca secara mubadalah ya. Ya jadi berbalikan ya. Kalau wanita ya senang dengan laki-laki ya. Jadi itu sebenarnya senang dengan lawan jenis ya tepatnya ini ya. Ya. Lalu apa lagi? Cinta dengan anak ya, senang dengan anak. Itu syahwat itu ya. Kalau orang kok sampai tidak punya itu malah tidak normal, itu fitri itu ya, sifatnya fitri ya. Bawaan itu seneng wanita, seneng anak, lalu kemudian wal qanatiril muqantarah ya. Itu apa namanya? Perhiasan ya, harta benda ya.
berupa wa minadz-dzahabi, ya, senang dengan emas, wal fiddati, senang dengan perak, wal khailil musawwamati, senang dengan kuda tunggangan, wal an'ami, dengan ternak, wal harth, dengan ladang. Ya, itu konteksnya konteks masyarakat agraris ya. Adanya ternak, ada ladang gitu. Tunggangan itu ya kuda ya, itu dulu ya. Sekarang intinya ya kendaraan, pabrik ya. Itu orang semua senang itu. Tidak ada yang tidak senang gitu. Ya. Nah, artinya apa? Berarti itu merupakan kesenangan dunia dan itu boleh ya. Boleh itu ya netral tadi, itu masih boleh sifatnya, boleh. Ya. Artinya apa? Kesenangan-kesenangan tadi itu, syahwat tadi itu bisa menjadi buruk, bisa menjadi baik, ya. Nah, menjadi baik ya, para ulama itu seringkali menggambarkan sebenarnya syahwat itu ya merupakan tunggangan, bisa dijadikan tunggangan untuk kemana saja. Ke masjid ya bisa, tapi ke tempat maksiat juga bisa, ya. Nah, tinggal kita mau manfaatkan kesenangan kita kepada tadi, hal-hal tadi itu menjadi baik atau menjadi buruk, ya. Ya. Nah, kalau misalnya syahwat itu apa namanya, kok kemudian kesenangan-kesenangan itu diarahkan kepada kebaikan, loh ya menjadi baik sebenarnya. Baru kalau kemudian diarahkan kepada keburukan menjadi buruk. Ya, itu intinya. Ya. Wanita, lu seneng dengan wanita itu fitrah itu. Ya, bawaan itu. Ya. Nah, syahwat itu kemudian bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Nah, kalau kita senang dengan wanita, lalu kemudian kita senangnya kemudian dengan cara yang baik, lalu kemudian dinikahi, lalu kemudian berkeluarga dengan baik, loh itu ladang pahala malahan itu. Ya, jadi ladang pahala itu, wanita menjadi ladang pahala. Ya. Tapi kalau senang wanita kemudian asal ditubruk begitu saja, wah ya. Nah, itu yang menjadi buruk itu. Ya, jadi sekali lagi syahwat itu sebenarnya masih netral sifatnya. Oleh karena itu pada umumnya kalimat yang lebih tepat digunakan terkait dengan syahwat itu bukan kemudian dihancurkan sampai kemudian dalam pengertian dibunuh, enggak. Dihabiskan itu enggak. Tapi lebih dalam pada pengertian dikendalikan, ya, dikuasai syahwat itu. Jangan sampai kemudian syahwat itu menuju kepada hal yang buruk gitu. Ya, itu syahwat. Loh, yang namanya makan minum itu syahwat itu, ya. Loh, itu enggak boleh itu keinginan makan minum kok kemudian apa namanya? Dihilangkan sama sekali. Loh, kalau dihilangkan sama sekali ya kita enggak makan, enggak minum, bisa mati. Betul enggak itu? Enggak, ya harus kendalikan makannya, ya makan yang baik, yang halal, yang bergizi, halalan thayyiban, jangan berlebih, ya, begitu, itu aturannya. Selama masih mengikuti aturan itu berarti benar. Ya. Nah, kalau sudah melanggar aturan ya sudah, ya itu buruk, ya begitu. Ya, harta juga begitu. Orang senang harta itu ya wajar, ya jangan dibunuh, ya silahkan aja. Tapi dengan cara yang baik, mendapatkannya baik. Kalau sudah dapat harta kemudian dimanfaatkan dengan cara yang baik pula. Loh, malah dan pahala malah. Ya, ladang pahala. Nah, itu syahwat itu namanya. Jadi syahwat jangan dibunuh. Termasuk syahwat seksual. Loh, kalau syahwat seksual itu dibunuh, orang enggak menikah, orang enggak punya anak, generasi manusia habis itu. Ya. Ya. Nah, tapi dikendalikan, ya, dikendalikan. Ya. Dikendalikan, ya. Harus dengan istrinya, tidak boleh dengan yang lain, ya. Istri dibatasi maksimal 4, ya, tidak boleh kemudian sak maunya, ya. Itu pun juga masih diperdebatkan, ya. Jadi begitu, ya. Ada aturan-aturan yang
menjaga supaya syahwat ini berada dalam koridor yang benar. Ya. Nah, ada istilah lain ya yang terkait dengan keinginan itu yang kecenderungannya negatif, yaitu hawa. Hawa. Ya kalau hawa itu memang kecenderungan yang sifatnya itu mengarah kepada hal yang buruk. Karena hawa itu cenderung untuk melanggar tadi itu kebenaran dan melanggar akal itu. Sebenarnya ada aturan, akal juga sebenarnya melarang, tapi dia terobos. Kadung seneng. Ya, itu hawa itu namanya. Makanya hawa itu kalau dalam bahasa Arabnya malah sering disebut sebagai sakoto min muluwin, jatuh dari tempat yang tinggi, itu hawa. Nah, pemaknaannya biasanya kalau orang itu kok sampai menurutkan keinginannya tadi itu dengan tidak benar, ya sampai melanggar kepada aturan-aturan tadi itu, itu pasti akan jatuh itu. Ya, contohnya misalnya orang yang tadi itu senang dengan wanita, asal senangnya itu baik, dinikah dengan cara baik, ya itu berarti syahwatnya masih terkendali. Lah hawa itu boleh dikatakan bukan syahwat yang tidak terkendali, itu hawa. Nah kalau syahwat sudah terkendali, keinginannya itu diperturutkan, wah akibatnya pasti jatuh itu. Ya, maka betapa banyak itu orang yang kemudian jatuh itu gara-gara hanya karena wanita. Ya, orang yang jatuh hanya gara-gara karena harta korupsi. Orang yang semula terhormat, ya kondangan korupsi, atau korupsi itu kan berarti dia tidak bisa mengendalikan syahwat itu kan, ya. Keinginannya punya harta boleh sebenarnya, tapi diturutkan sehingga yang haram dilanggar, korupsi. Nah, ketika ketahuan jatuh dia, ya. Sakoto min uluwin, bahkan tidak hanya jatuh dari tempat yang tinggi, makbrek. Ya. Ya, sakit sekali itu orang yang jatuh dari tempat yang tinggi. Ya. Makanya dalam Al-Quran kata hawa itu memang tidak netral, biasanya ya negatif, ya. Misalnya ada ayat yang menyatakan wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabili. Kamu jangan ikuti hawamu. Ya. Kalau kamu ikuti hawa, kamu akan tersesat. Ya. Ada lagi ayat yang misalnya menyatakan afara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Apakah kamu tahu ada orang yang menuhankan hawanya? Jadi hawa itu konotasinya negatif. Ya. Nah, makanya dalam ayat yang lain juga itu dalam surat yang di juz Amma itu, ya. Fa amma wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi adapun orang-orang yang takut pada Tuhannya dan dia mencegah dirinya, ya, untuk tidak menurutkan hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka dia kemudian akan mendapatkan surga sebagai tempat tinggalnya. Ya. Nah ini jadi harus dibedakan ini antara kalau syahwat itu masih boleh tapi dikekang, dikendalikan. Nah, kalau hawa ini betul-betul memang tidak boleh diturunkan sama sekali. Ya. Nah ada lagi istilah nafsu, ya. Kadang-kadang hawa itu dikaitkan dengan nafsu, ya, hawa nafsu, ya. Nafsu sendiri itu sebenarnya maknanya jiwa atau diri, ya, yang menjadi pusat kesadaran manusia. Lah nafsu ini memang kemudian bisa jelek, bisa buruk memang. Ya, nafsu tadi bisa nahan nafsa anil hawa, bisa mencegah hawa, tapi bisa menurunkan hawa. Ya. Lalu makanya kemudian dalam Islam itu biasanya nafsu kemudian sampai dijelaskan ada 3 macam itu kan, ya. Nafsu itu bisa menjadi amarah. Amarah itu kalau nafsu kita ini, diri kita ini, jiwa kita ini isinya ini mau ngajak kepada perbuatan yang buruk, ya. Dalam Al-Quran dijelaskan innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada yang buruk. Nah itu maksudnya nafsu amarah itu. Tapi di sisi lain yang merupakan lawan dari nafsu amarah itu adalah nafsu mutmainnah, ya. Nafsu mutmainnah itu ya yang sering kita dengar itu, ya, yang yang nanti kita dipanggil Allah dalam keadaan mutmainnah itu, ya. Ya ayyuhan nafsul
ma'innah itu, ya, irji ila rabbika radiyatan mardiyah itu, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu jiwa atau diri yang sudah tenang, ya, yang sifatnya selalu mengajak kepada kebaikan, ya. Jadi kalau nafsu ammarah tadi itu ngajaknya kepada yang buruk terus, kalau nafsu mutmainnah ngajaknya kepada yang baik-baik, ya. Kalau yang tadi itu ngajaknya itu ya ayo minum, ayo korupsi, ayo berzina, ayo ngapusi, ayo ngerasani, ayo bully orang, ayo pokoknya elek-elek kabeh. Lah sing mutmainnah itu ya ayo ngaji, ayo ibadah, ayo puasa atau zakat, ayo sedekah, ya. Ayo membantu orang lain, ayo berbuat baik pada tetangga. Pokoknya sing apik-apik kabeh. Ya. Lah di antara yang mutmainnah dan ammarah itu ada yang disebut dengan nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu nafsu yang masih suka mencela. Ya, mencela itu maksudnya gini. Sebenarnya kadang-kadang sudah berbuat biasanya contohnya berbuat buruk, ya. Kalau sudah berbuat buruk itu iso mencela, loh, kenapa kamu kok berbuat buruk itu? Lalu istighfar, ya begitu, ya, istighfar. Itu jadi lawamah itu tengah-tengah. Jadi meskipun kadang-kadang berbuat buruk, tapi kemudian sadar memperbaiki, itu lawamah. Tapi repotnya lawamah itu juga punya pada sebaliknya. Menyesal yang sudah baik. Ya. Wis sholat apik-apik, wis ngaji apik-apik iki kadang-kadang getun. Loh, mau dadak sholat bareng apa? Dadak puasa bareng apa? Begitu. Dadak sedekah bareng apa? Dadak ngaji bareng apa? Lho mbok nonton TV enak. Ya, misalnya begitu. Itu lawamah itu berarti itu. Wis apik tapi malah digetuni, ya itu. Jadi lawamah itu sasarannya bisa dua. Berbuat buruk menyesal, tapi kadang-kadang berbuat baik juga menyesal, sama-sama menyesal. Ya. Baik. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, nah yang dimaksud di dalam makalah ini tentu saja adalah bahwa kita ini diminta untuk betul-betul bisa mengendalikan keinginan kita, ya. Dikendalikan supaya nafsu kita itu baik, ya, supaya syahwat kita mengarah kepada yang baik. Jangan sampai kepada menjadi hawa yang tidak terkendali yang kemudian bisa menjatuhkan kita ke dalam tempat yang serendah-rendahnya itu. Ya. Nah, kalau kita bisa mengendalikan nafsu, syahwat tadi itu, ya, syahwat tadi mengendalikan syahwat dengan baik tadi itu seseorang pasti dalam hidupnya dia akan mulia, ya, mulia, terhormat, tinggi. Tapi kalau dia menurutkan hawa nafsunya tadi itu, sakoto min uluwin tadi itu, jatuh dari tempat yang tinggi sehingga jatuhnya itu makbrek betul itu, ya. Nah, itu apa namanya? Kiat, ya, kiat untuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kekuatan baik di dunia maupun di akhirat itu, yakni dengan cara mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan syahwat, ya. Yang penjelasannya rinci-rincinya seperti itu tadi. Tapi dalam bahasa sehari-hari pokoknya mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan syahwat itu, ya. Itu, ya. Keinginan-keinginan yang buruk-buruk itu jangan diikuti sama sekali. Kalau keinginan yang baik silahkan diikuti, ya. Keinginan yang netral ya sepantasnya, sekedarnya, ya. Makan itu keinginan yang wajar ya dituruti, jangan dipenggak, ya. Selama memang halal, ya, boleh, ya, dan tidak berlebihan, begitu, ya. Keinginan seksual silahkan, itu boleh, ya, boleh, ya. Yang masih kuat ya silahkan, ya, tapi nak wis tua-tua nih tak kira ya wis keinginannya ya wis ora ono wisan lah. Nak bisa ono wis karek sithik-sithik paling-paling ya Pak ya. Dadi nek ono sing wis tua kok iso penampilan tak karu-karuan kae ya gumun janjane ya to. Kok iso-isone kira-kira gitu ya. Begitu, ya. Baik Bapak dan Ibu-ibu, ya saya kira sudah isya, ya sudah, ya. Ya sudah isya, ya saya kira pengajian sampai di sini, ya. Sekali lagi intinya mudah-mudahan dengan kajian malam ini kita bisa mengendalikan syahwat kita, mengendalikan nafsu kita. Mudah-mudahan nafsu kita ini menjadi nafsu yang mutmainnah. Jangan sampai menjadi nafsu yang lawamah, apalagi yang
ammaroh. Amin ya rabbal alamin. Dengan begitu kita insya Allah akan menjadi manusia yang terhormat, baik itu terhormat di dunia maupun di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau orang kok sampai menurutkan syahwatnya, menurutkan hawanya, ya tanpa kendali, orang itu akan bisa jatuh terjerembab ke dasar yang paling dasar. Kalau masih di dunia sih masih tidak apa-apa, tapi nanti kalau di akhirat jatuhnya sampai ke lubang neraka yang paling dalam, naudzubillah min dzalik, ya. Demikian, mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.